Tolong aku Laksmi, sakit. Rintihan dari Darto mendiang suami Laksmi yang nyawanya harus diambil oleh jin yang menjadi perjanjian pesugihan di Gunung Kawi. Mimpi Laksmi begitu nyata hingga membuatnya terbangun dan napasnya terengah-engah. Hingga berkeringat dingin, akhirnya malam itu Laksmi berdoa. Pagi saat berada di pemakaman, Laksmi kembali mendengar suara aneh yang terus terngiang di kepalanya. Kesakitan dari almarhum suaminya yang tidak mampu dia bayangkan. Mimpi semalam, tubuh Darto yang diikat pada tiang-tiang tinggi dengan rantai besar yang menjerat hampir seluruh tubuhnya. Laksmi membacakan ayat suci doa memohon untuk semoga Darto tenang di alam sana. Hey yo, welcome to Ruang Boy. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kabar kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan merangkum sebuah kisah mistis pasang suami istri yang bernama Darto dan Laksmi yang melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Darto, pria berusia 30 tahun yang hidupnya sederhana bersama dengan istrinya. Dia biasanya berjualan di pasar. Darto saat itu bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Tejo. Mereka terlihat asik bercerita, mungkin juga karena sudah terlalu lama tidak bertemu. Tejo seorang pengusaha yang cukup mapan sebenarnya. "Tok, kamu sibuk tidak besok malam?" tanya Tejo. Mendengar pertanyaan dari Tejo, Darto langsung menjawab. "Jam berapa dulu, Jo?" tanya Darto dengan penasaran. "Ya sekitar jam 8 malam lah," sambut Tejo dengan tegas. "Tidak, memangnya ada apa, Jo?" tanya Darto kembali. "Aku ajak kamu ke Gunung Kawi, mau ya?" minta Tejo dengan sungguh-sungguh. Darto terhentak mendengar penuturan Tejo. "Hah? Gunung Kawi? Mau ngapain?" tanya Darto yang masih terasa bingung. Aku ingin melakukan ritual di sana. Istriku tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Jadi aku minta kamu temani aku, bagaimana?" ucap Tejo dengan terus terang saat itu. "Ritual apa, Jo?" tanya Darto masih tidak mengerti. "Itu juga kamu tahu, mau tidak?" kata Tejo lagi dengan nada memaksa. Karena Darto memiliki hutang senilai 5 juta kepada Tejo, dia pun mengiyakan perkataan Tejo. Ya, daripada dia harus membayarkan utangnya saat itu. "Oke, deal," ucap Darto yang yakin saat itu. Setelah itu, di rumah Darto terlihat sedang bersiap-siap untuk merapikan pakaian. Melihat hal tersebut, tentu saja Laksmi penasaran yang saat itu berada di atas kasur dengan pakaian lusuhnya. "Kamu itu kenapa, Pak?" tanya Laksmi yang memperhatikan Darto. Darto terlihat sedang memegang pakaian yang agak bagus. "Bapak minta Tejo untuk pergi ke Gunung Kawi, Bu," jawab Darto dengan jujur, memalingkan wajah dan menatap istrinya. Laksmi tentu saja terhentak. Dia kembali bertanya kepada Darto, "Mau ngapain, Pak?" tanya Laksmi dengan curiga. Darto segera duduk di samping kanan Laksmi. Dia menatap wanita itu. Pak juga tidak terlalu paham, tapi daripada dia menagih hutangnya yang belum bisa Bapak bayarkan, lebih baik Bapak mengikutinya, jawab Darto dengan jujur. Laksmi hanya menghela napasnya cukup dalam. Dia mengerti bagaimana kondisi keluarganya saat ini. Laksmi dan Darto sudah hampir 10 tahun menikah, tapi belum dikaruniai anak juga. Mereka hidup dengan berjualan sayur-sayuran di pasar dengan keuntungan yang tidak terlalu besar, tapi paling tidak cukup untuk mereka makan sehari-hari. "Ya sudah, Pak, kalau memang seperti itu, Ibu hanya bisa memberikan doa restu. Semoga selamat dan hati-hati di jalan." "Jam berapa toh, Pak, berangkatnya?" tanya Laksmi, wanita dengan kaos hitam yang langsung meraih lengan Darto. Dia memijat pria itu perlahan. "Jam 8 malam, Bu," sambut Darto dengan tegas. Mereka juga sebenarnya tidak tahu apa yang diinginkan oleh Tejo. Dan Laksmi tidak mau bertanya lebih lanjut, karena jika suaminya mengetahui sesuatu, dia pasti akan langsung bercerita kepada Laksmi mengenai apapun itu. Hidup Laksmi dan Darto memang tidak berada di garis semestinya. Mereka serba kekurangan dan banyak menimbun hutang. Malam itu Laksmi menjahit baju milik beberapa orang. Dia juga ditemani oleh Darto. Mereka saling bahu-membahu hingga tengah malam mereka menyelesaikannya. Besok pagi-pagi buta mereka masih harus ke pasar untuk berdagang sayuran.
Tapi sayuran itu sebenarnya juga bukan milik mereka. Mereka hanya membantu untuk menjualkannya saja. Nanti keuntungannya akan dibagi, tapi hasil yang mereka dapat juga tidak seberapa. Hingga di malam hari kesepakatan mereka yang telah ditentukan, terlihat Tejo membawa beberapa barang di dalam mobilnya. Mobil yang tidak terlalu bagus memang, tapi setidaknya Tejo memilikinya, tidak seperti Darto. Jangankan mobil, sepeda saja dia tidak ada. Mereka berangkat di jam 8 dari Solo ke Gunung Kawi. Saat itu tiba di sana sudah agak malam, jam 11 malam. Tejo membawa ayam cemani, tumpeng, dan sesajen lainnya. Darto juga melihat di sana sudah ada kuncen yang mendatangi Tejo. Mereka berbicara cukup lama. Sayangnya Darto tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang mereka katakan. Hingga Darto, Tejo, dan kuncen itu masuk ke dalam hutan yang tidak terlalu jauh dari tempat awal mereka. Di sana Tejo langsung bersemedi dengan barang yang dia bawa. Darto terlihat sangat ketakutan karena mendadak angin berhembus kencang dan pandangannya juga kabur. Samar-samar melihat Tejo yang masih duduk membelakangi dirinya di depan pohon besar. Darto langsung tidak mengingat apapun setelah itu. Tapi tiba-tiba saja Tejo mendatangi Darto dan menepuk pelan pundaknya. "Hei, bangun," kata Tejo yang berbicara dengan cukup lantang. Darto ternyata saat itu sedang tertidur di dekat pohon besar. Tapi sebenarnya dia ingat sekali. Dia pingsan bukan tidur. "Kamu sudah selesai, Jo?" tanya Darto yang langsung bangkit memperhatikan Tejo. Sudah, ayo kita pulang," kata Tejo yang terlihat sangat senang saat itu. Saat itu Darto masih terdiam dengan perasaan yang kebingungan memperhatikan Tejo yang berada di depannya. "Kamu sudah berhasil?" tanya Darto dengan penasaran. "Sudah, terima kasih, Tok." "Oh iya, anggap saja hutangmu yang 5 juta itu lunas. Tidak usah kamu ungkit lagi." "Wah, serius ini, Jo?" tanya Darto dengan perasaan campur aduk. Dia sangat senang tapi juga merasa bingung. Namun akhirnya dia bisa terbebas dari hutang tersebut. Ya, santai aja," ucap Tejo dengan tegas. Mereka pun kembali ke Solo. Tejo mengantarkan Darto ke rumahnya saat sudah hampir subuh. Darto merasa senang. "Aku tidak mampir ya," ucap Tejo dengan tegas. "Iya, tidak apa," jawab Darto yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Sebenarnya saat itu Tejo melakukan ritual yang sudah tepat di hari ketiga. Jadi mungkin besok dia sudah akan mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan kemarin malam. Beberapa hari setelah itu, Darto melihat Tejo yang sudah banyak membeli barang mewah. Mobil lamanya langsung dia ganti dengan sedan yang baru. Darto yang tahu hal itu tentu saja membuat dia merasa iri dan mau juga melakukan pesugihan tersebut. Meskipun dilihat-lihat, warung sembako Tejo tetap biasa saja. Yang datang juga tidak banyak. Sebelum ada seminggu, Tejo sudah bisa merenovasi rumah menjadi lebih bagus lagi. Darto mengira semua kekayaan yang didapat oleh Tejo adalah dari hasil bersemedi di Gunung Kawi. Darto yang seperti sudah dilupakan oleh Tejo tetap merasa senang karena hutangnya yang lunas cuma-cuma. Tengah berlari dari arah luar menerobos masuk ke dalam rumah yang agak gelap. Hanya sorot lampu kecil yang menerangi ruangan itu. Bu," kata Darto terongos-ongos mendatangi Laksmi. Laksmi tentu saja terkejut dan menatap Darto. "Kenapa, Pak? Apa yang terjadi?" tanya Laksmi dengan penasaran. Dia langsung menghentikan aktivitasnya. "Bu, Bapak lihat si Tejo sudah semakin sukses saja. Dia baru membeli mobil mewah, sekarang sudah bisa merenovasi rumahnya," ucap Darto kepada istrinya saat itu. "Terus kenapa, Pak?" tanya Laksmi yang masih tidak terlalu mengerti. "Juga ingin, Bu. Bapak ingin membuat pabrik konveksi kecil-kecilan. Ibu kan tahu Bapak sangat ingin melakukan sejak dulu. Bagaimana kalau kita mencobanya saja, Bu? Siapa tahu berhasil. Bapak ingin merubah nasib kita menjadi lebih baik, Bu," minta Darto dengan terus memohon. Tentu saja membuat Laksmi menjadi luluh saat itu karena kasihan kepada Darto. "Mencoba apa, Pak?" tanya Laksmi dengan bingung karena suaminya tidak bercerita dengan baik. "Kita pergi ke Gunung Kawi untuk meminta pesugihan atau kekayaan di sana. Bapak yakin si Tejo bisa memiliki semua itu dengan mudah karena dia berhasil melakukan pesugihan tersebut," ucap Darto lagi dengan terus terang. Laksmi hanya diam memperhatikan suaminya.
Dia awalnya ragu khawatir jika akan terjadi hal buruk ke depannya jika mereka melakukan pesugihan itu. Tapi kalau gagal bagaimana? Tanya Laksmi dengan penasaran. Kita coba saja dulu. Kalau dirasa memang tidak baik dan tidak sanggup, kita mundur. Bagaimana? Ucap Darto memberi saran kepada istrinya. Laksmi sebenarnya cukup bimbang akan hal tersebut, tapi melihat suaminya yang sangat ingin tentu membuat Laksmi menjadi tidak tega dan tidak mau membiarkan mereka juga terus dalam hidup yang sulit seperti ini. Baik, jika memang sudah menjadi tekad Bapak, Ibu akan mengikuti Bapak saja, ucap Laksmi yang menghela napasnya. Dia juga ingin hidupnya berubah dan tidak ingin terus miskin seperti saat ini. Laksmi juga memiliki egonya sendiri sebagai manusia. Dia terbuai dengan perkataan dari Darto tanpa berpikir panjang lagi. Malam itu mereka pergi menuju Gunung Kawi. Tapi sebelum mereka bertemu dengan Kuncen di sana, kalian ingin melanjutkan pesugihan ini, ada beberapa hal yang harus dipatuhi. Kalian harus membawa ayam cemani hitam, nasi tumpeng, dan juga bunga setaman. Tapi kalian tidak bisa melakukan ritual itu saat ini karena semuanya harus dilakukan di malam Jumat. Kebetulan ini masih hari Rabu malam Kamis. Untuk hari ini saya akan memandikanmu terlebih dahulu dengan air kembang yang sudah saya siapkan. Mari ikut dengan saya, ucap Kuncen yang memberitahukan kepada mereka. Mereka yang mengetahui segala hal dari Kuncen hanya menganggukkan kepala mereka. Mereka mau tidak mau harus menginap satu malam di dalam rumah Kuncen tersebut. Pukul 8 malam kondisi di kediaman Kuncen begitu hening dan tidak terlalu terang. Tidak ada TV juga di sana. Darto dibawa masuk ke dalam kamar lain yang langsung dimandikan oleh Mbah Dodo. Tetapi Laksmi tidak melihatnya. Suara jangkrik bahkan juga terdengar dengan cukup lantang menambah kesan mengerikan di dalam rumah Kuncen tersebut. Kuncen itu biasanya disebut Mbah Dodo. Dialah pria yang saat itu bersama dengan Tejo. Dan kini Darto ingin melakukannya juga. Kondisi yang gelap, sepi, dan canggung membuat Laksmi memutuskan untuk segera tidur saja di dalam kamar yang telah disediakan oleh Mbah Dodo untuk mereka diami semalam. Dan hanya banyak hiasi dengan lukisan besar yang menyeramkan jika terus dilihat dengan seksama. Malam itu Laksmi tidur di sampingnya ada Darto, tapi belum lama Laksmi terpejam. Dia merasa sesuatu menyentuh dadanya, meremas dengan kuat hingga membuat Laksmi kesakitan. Mas Darto ingin melakukan itu di dalam rumah Mbah Dodo. Apakah tidak apa? Dalam benak Laksmi berpikir, tapi rasanya sangat aneh sekali. Karena Laksmi juga mendengar suara geraman sesuatu yang menyeramkan. Mas Darto tidak mengorok biasanya. Laksmi langsung membuka matanya dengan cepat. Pandangannya dipenuhi dengan kondisi yang menyeramkan dan tidak terbayangkan oleh dirinya. Di hadapan Laksmi ada sesosok makhluk besar dengan sepasang mata merah menyala. Tubuhnya dipenuhi dengan rambut hitam dan taring yang panjang. Laksmi tersendat saat itu. Dia tidak mampu menggerakkan tubuhnya dan rasanya sangat sakit sekali. Laksmi pun pingsan saat itu juga. Di pagi harinya Laksmi pun terbangun. Dia langsung duduk dengan memperhatikan tubuhnya. Mimpikah aku semalam? Menceritakan semua kejadian yang dia alami semalam. Akan tetapi tiba-tiba Mbah Dodo berpikir, penunggu di sini ternyata menyetujui jika kalian akan melakukan ritual malam ini. Tidak masalah kok, tenang saja. Sebaiknya kalian hari ini mulai mencari barang untuk nanti malam yang harus disiapkan, ucap Mbah Dodo dengan tegas. Dia terlihat tenang dan santai saja mengetahui hal tersebut. Membuat Laksmi hanya terdiam, apalagi suaminya juga tidak menunjukkan penolakan. Akhirnya mereka melupakan kejadian itu. Keduanya sibuk mencari barang untuk nanti malam. Awalnya mereka mengira barang yang mereka butuhkan akan dicari sangat jauh. Tapi tidak disangka di dekat tempat Mbah Dodo juga semuanya menyediakan apa yang dibutuhkan mereka. Karena di tempat itu banyak orang yang sudah melakukan ritual pesugihan, jadi mereka sudah membiasakan diri untuk menjual barang-barang tersebut. Tidak butuh waktu yang lama, mereka pun selesai membeli barang yang dibutuhkan. Hingga malam pun tiba seperti yang diperintahkan oleh Mbah Dodo. Dengan barang yang sudah disiapkan, Laksmi melihat dari kejauhan suaminya yang masuk ke dalam hutan bersama Mbah Dodo dan dirinya yang ikut di belakangnya.
Tapi rasanya Laksmi mendengar suara yang aneh dari arah belakang. Dia cukup takut saat itu, seperti ada sesuatu yang juga berdiri di belakangnya. "Jangan menoleh ke belakang," ucap Mbah Dodo mengingatkan. Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Laksmi tetap tenang dan mematuhi perkataan dari Mbah Dodo. Laksmi hanya menundukkan kepalanya hingga mereka tiba di sebuah tempat di sana. Mbah Dodo meminta kepada Darto untuk duduk semedi. Hingga tidak lama kemudian muncullah sesosok kuntilanak dengan pakaian putih dengan rambut yang panjang sekali. Mbah Dodo bercengkrama cukup lama hingga makhluk itu pun pergi begitu saja. Mereka sedang meminta izin untuk melakukan ritual di atas. Mereka kembali berjalan dan di sana mereka berpapasan dengan salah satu kuncen dan satu orang lain yang turun. Mereka tidak tahu saat itu apakah orang tersebut gagal atau berhasil mendapatkan wangsit dari jin di sana. Di sebuah tempat yang besar dan luas terlihat di depan mereka ada pohon besar. Mbah Dodo langsung menata seluruh sesajen di bawah pohon tersebut. "Saya ingin tanya, ini tumbalnya apa?" ucap Mbah Dodo dengan tegas. Mereka terkejut mendengar penuturan Mbah Dodo. "Hah, bukannya ayam cemani ini, Mbah?" tanya Darto dengan tegas. "Sebenarnya sih tidak apa, tapi hanya jika mereka meminta untuk memberikan tumbal manusia saja. Sekalian harus siap," ucap Mbah Dodo memberitahukan mereka. Keduanya jadi bingung, apalagi Laksmi. "Sudah Pak, mundur saja, Ibu tidak berani kalau harus ada tumbal." Laksmi menarik Darto karena takut. "Kalau kalian ragu tidak apa, dari sekarang saja mundur. Tapi kalau sudah bertemu dengan Nyai Ratu, tidak bisa mundur lagi," ucap Mbah Dodo dengan tegas. Darto berpikir dan dia ternyata sangat ego. "Tapi jika mereka setuju dengan tumbal ayam ini, itu bagus kan? Kita coba dulu saja, Bu," ucap Darto bersikeras. "Baik Pak, terserah saja," sambut Laksmi dengan pasrah saat itu. Laksmi lagi-lagi kalah dengan Darto. Dia melihat dari kejauhan. Mereka yang langsung melakukan ritual tidak dengan Laksmi. Saat itu Laksmi menatap suaminya yang begitu fokus pada arah depan Mbah Dodo, membaca doa-doa. Tidak lama kemudian Laksmi dikejutkan dengan kehadiran dari pocong yang besar dan sangat tinggi dengan wajah yang mengerikan. Laksmi sangat takut dan segera memejamkan matanya. Dia merinding setengah mati hingga tidak lama kemudian makhluk itu pergi. Laksmi membuka matanya lagi dan melihat sudah tidak ada pocong itu lagi. Tidak lama muncullah nenek-nenek tua yang bercengkrama dengan Darto, tapi tiba-tiba nenek itu meludah ke arah Darto dan pergi lagi. Setelah agak lama muncullah Wewe Gombel dengan sangat mengerikan mendekati Darto dan menjilati tubuhnya. Laksmi langsung memejamkan matanya karena geli, takut dan sudah tidak tahan lagi. Hingga beberapa jam kemudian Darto mendatangi Laksmi dan menyentuh pundaknya. "Bu, ayo kita pulang," ucap Darto dengan tegas. Laksmi terkejut dan melihat Darto yang sudah berdiri di hadapannya. "Sudah Pak?" tanya Laksmi dengan penasaran. "Ya, Bapak sudah mendapatkan wangsitnya," ucap Darto dengan tegas. Mereka pun pulang dan kembali ke Solo. Hari itu terlihat Darto yang sedang memperhatikan gulungan rambut hitam yang tersusun dengan baik. Laksmi perlahan bicara kepada Darto dengan hati-hati. "Pak, tadi di hutan bagaimana rasanya?" tanya Laksmi dengan penasaran. Bapak tadi didatangi oleh 3 sosok pocong, tapi ternyata pocong itu hanya ingin mengganggu. Dia tidak bisa mendatangkan kekayaan. Lalu nenek-nenek dia bertanya, "Pak, apa yang sedang aku lakukan?" Aku jawab, "Mencari kekayaan." Dia bertanya, "Di mana tumbalnya?" Tapi aku bilang, "Ayam cemani ini tumbalnya." Dia terus bertanya dengan tegas dan berkata, "Jika semua orang di tempat ini menumbalkan manusia, bukan hewan." Tapi Bapak tidak bicara lagi dan hanya membaca mantra. Dia pun pergi dengan meludah. Darto menceritakan semua yang dia alami pada Laksmi. Hal itu sama dengan yang dilihat oleh Laksmi. Akan tetapi untuk yang ketiga tentu membuat Laksmi terhentak. Ternyata yang dilihat oleh Darto adalah wanita cantik yang dia panggil dengan Nyai Ratu. Padahal sebenarnya Laksmi melihat itu adalah sosok Wewe Gombel. Tapi Laksmi tidak berani bicara apapun. Hingga beberapa hari berlalu, Darto memang hidupnya naik pesat.
Setelah beberapa malam mengikuti saran dari Nyai Ratu tersebut untuk menyekat kamar mereka untuk dijadikan ruangan ritual dengan Nyai Ratu, tiap malam Jumat selalu tidur di sana dan Laksmi tahu apa yang terjadi. Dia berpikir mungkin itu sudah menjadi tugas dari Darto, tapi Laksmi dilarang masuk ke dalam apalagi mengintip atau mereka akan mendapatkan celaka. Saat itu kehidupan Darto semakin melonjak naik. Dia mampu membuat pabrik konveksi yang cukup ramai dan banyak pelanggan yang juga datang. Namun 1 bulan sekali Darto masih harus pergi ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual, tapi tidak ditemani Laksmi karena saat itu usaha mereka sedang sangat ramai. Hingga beberapa hari kemudian Darto jatuh sakit. Laksmi berpikir mungkin dia kelelahan karena banyaknya kesibukan pekerjaannya yang semakin ramai dan juga harus bolak-balik ke Gunung Kawi untuk ritual. "Pak, kita ke rumah sakit saja yuk," bujuk Laksmi dengan lembut. Tapi Darto tidak mau. Dia menggelengkan kepalanya. "Tidak Bu, ini bukan penyakit medis," ucap Darto bersikeras. Hingga beberapa bulan kemudian Laksmi melihat suaminya terbujur kaku di dalam kamar. Laksmi menangis tanpa henti. Dia baru sadar kalau ternyata suaminya menjadikan dirinya sebagai tumbal pada Nyai Ratu itu. Karena Laksmi yang datang kembali ke rumah Mbak Dodo. Jawaban yang mengejutkan dari kucing itu membuat perasaan Laksmi sakit. Setelah hampir 7 hari kepergian Darto, Laksmi terus bermimpi mengenai Darto yang terus meminta tolong kepada Laksmi. Kekayaan yang dia dapat perlahan merosot dan mengalami kebangkrutan. Laksmi kembali ke titik nolnya. Jika sudah dimimpikan seperti itu, Laksmi hanya bisa mendoakan Darto dan pergi ke makamnya mendoakan semoga Darto tenang di alam sana dan diampuni dosa-dosanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video dari awal sampai akhir.